Halo Tegal, selamat berjumpa kembali di channel kebanggaannya orang Tegal. Bagaimana kabarnya nih? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sobat Tegal, tahukah Anda bahwa batik merupakan salah satu dari banyak keanekaragaman budaya di Indonesia yang sudah resmi terdaftar di UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia. Pengakuan batik sebagai warisan dunia ini berlaku sejak Badan PBB untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau yang disingkat dengan UNESCO menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-Bedawi, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2009. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, selain berbangga akan pengakuan batik di dunia, kita wajib melestarikan batik ini loh. Untuk terus mengetahui info menarik lainnya seputar batik yang ada di Tegal, jangan di skip videonya. Tonton terus sampai akhir, karena informasi ini sangat menarik. Tetap di channel Halo Tegal. Dengan adanya pengakuan UNESCO tentang batik menjadi warisan budaya dunia yang berasal dari Indonesia, menginspirasikan banyak seniman di Indonesia untuk selalu berinovasi untuk batik. Hal ini menjadi penting supaya batik dapat selalu diterima di semua kalangan warga Indonesia pada khususnya dan seluruh warga dunia pada umumnya. Inovasi batik di dunia fashion mulai banyak digunakan tidak hanya untuk jarit atau kain atau baju saja, namun sudah banyak aksesoris yang mengangkat batik sebagai desain mereka. Selain inovasi di berbagai penerapan batik, motif batik pun ikut berkembang. Dan pada kesempatan kali inilah yang akan kita bahas secara lebih dalam lagi. Batik khas Tegal, atau yang biasa disebut dengan batik Tegalan. Batik Tegalan memiliki sejarah yang menarik juga nih Sobat Tegal. Waktu itu, batik pertama kali dikenal oleh masyarakat Tegal pada akhir abad ke-19. Budaya batik dibawa oleh Raja Amangkurat I dari Kasunanan Surakarta. Amangkurat I yang saat itu tengah menyusuri pantai utara, membawa serta para pengikutnya yang salah satunya berasal dari kalangan pengrajin batik. Sebagian pengrajin batik menetap di wilayah Tegal dan menurunkan ilmu membatiknya kepada anak cucu yang kemudian meluas ke masyarakat setempat. Pada tahun 1908, batik juga diperkenalkan oleh Raden Ajeng Kardinah. Raden Ajeng Kardinah merupakan istri dari Bupati Tegal pada masa itu yang bernama Adipati Aryo Reksonegoro. Raden Ajeng Kardinah memperkenalkan batik tak hanya digunakan sebagai fashion saja, tapi juga memasukkannya ke dalam salah satu bidang pelajaran di sekolah yang ikut dia dirikan, yaitu pada Sekolah Kepandaian Putri Wisma Pranowo. Dari situlah pengrajin batik di Tegal masih tetap ada dan berkembang. Pengembangan kemudian menghasilkan motif batik Tegal yang berbeda dibanding dari motif di daerah lainnya di Indonesia. Motif pada batik Tegalan pada umumnya didominasi dengan warna coklat dan biru dan juga motif berwarna-warni. Batik tulis Tegal atau Tegalan dapat dikenali dari motif gambar atau motif reng-rengan besar atau melebar. Motif-motif ini tidak dimiliki oleh kota-kota lain, sehingga motif batik Tegal ini punya ciri khas tersendiri. Selain dari penggunaan warna yang gelap dan warna-warni, motifnya juga banyak mengadopsi dari aneka flora dan fauna di sekitar kehidupan masyarakat kota Tegal. Dan pada umumnya, motif batik Tegalan diberi nama dari background yang ada pada motifnya. Dalam perkembangannya, batik Tegalan dibedakan menjadi dua motif dasar, yaitu motif klasik dan motif pengembangan. Yang pertama disebut dengan motif klasik karena motif ini sudah ada sejak dahulu.
Dan penamaan dari motifnya pun dipilih dengan kata-kata yang ada pada zaman dahulu memang unik dan populer. Kemudian motif klasik dibagi kembali menjadi dua klasifikasi, yaitu motif klasik irengan dan motif klasik bangjo. Pada motif klasik irengan, warna gelap pada batik Tegalan ini menjadi ciri khas dari batik motif irengan. Batik dengan motif ini didominasi oleh warna hitam, coklat, dan biru. Motif klasik irengan menggambarkan pada masa penjajahan dahulu belum ada listrik sehingga motifnya dibuat dengan warna yang gelap. Motif klasik yang dikategorikan sebagai motif klasik irengan diantaranya adalah dan yang kedua pada motif klasik yaitu motif klasik bangjo. Motif klasik bangjo adalah motif klasik yang menggunakan banyak warna dalam mengaplikasikan motif pada batik. Warna dominan yang paling sering digunakan adalah warna hijau dan merah. Motif klasik yang dikategorikan sebagai motif klasik bangjo adalah Kemudian untuk jenis motif yang kedua, yaitu motif pengembangan. Motif batik ini merupakan motif yang dipengaruhi tradisi batik lain dalam pembuatan batik Tegalan. Tetapi, meskipun demikian, modifikasi motif pengembangan ini tidak mengubah karakteristik batik Tegalan dengan warna-warna terang dan motif flora faunanya yang banyak ditemukan di daerah Tegal. Contoh dari motif pengembangan ini yaitu diantaranya ada cerita menarik pada penamaan motif batik yang ada di Tegal. Mari kita simak ya. Motif geribikan, yaitu motif batik yang backgroundnya bertema anyaman bambu. Anyaman bambu atau geribik menjadi motif batik kala itu karena pada zaman dulu, rumah masyarakat terbuat dari geribik atau anyaman bambu. Sehingga motif ini dianggap sangat merakyat dan juga populer. Kemudian ada pula motif yang disebut dengan sawat atau motif sawatan. Pada motif sawatan, biasanya terdapat lambang sayap Garuda dan juga lambang dapur ngebul. Corak yang gelap pada motif sawatan menggambarkan sisi gelap masa penjajahan saat itu. Dan nama sawat tersebut diambil dari kata solawatan. Dahulu para pembatik menggambar motif sembari dengan bersolawatan. Namun, masyarakat lebih gampang mengucapkan sawat atau sawatan dan penamaan ini berlaku hingga sekarang. Ada pula motif cempaka putih atau cempaka mulyo. Kedua motif ini dahulu kala sering dipakai oleh pengantin, di mana cempaka putih melambangkan kesucian dan konon jika pengantin yang menggunakan motif cempaka mulyo, hidupnya akan mulyo. Namun pada zaman sekarang motif batik cempaka putih dan cempaka mulyo jarang dipakai. Motif ini hanya dijadikan buah tangan saja. Sobat Tegal, para pengrajin batik mewariskan keahliannya secara turun-temurun. Sebagian pembuatan batik Tegalan masih mempertahankan cara tradisional dengan cara menggunakan canting. Dan tentu saja harganya jadi lebih mahal ya, karena batik tulis bernilai seni tinggi. Seni dituangkan langsung oleh si pengrajin batik melalui tangannya. Sebagian yang lain juga sudah mengembangkan produksinya dengan menggunakan cap. Batik cap tergolong lebih murah harganya, karena untuk memproduksi batik cap tidak membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan memproduksi batik tulis. Untuk lebih mudah bagaimana cara mencari batik Tegalan, ternyata Pemkot Tegal telah memfasilitasi bagi pengrajin batik Tegalan. Salah satunya yaitu dengan didirikannya sentra batik atau pusat batik di daerah Tegal Selatan dengan nama Gria Batik Tegal. Gria Batik Tegal dibangun bersebelahan dengan Kelurahan Bandung, Kecamatan Tegal Selatan. Berdiri di atas lahan yang cukup luas yaitu sekitar 555,75 meter persegi. Tempat ini dijadikan fasilitas bertemunya para pengrajin batik Tegalan yang mayoritas pengrajin bermukim di Kelurahan Bandung. Sebagian besar warga Kelurahan Bandung menjadi pengrajin batik Tegalan. Dan Kelurahan Bandung saat ini disebut juga dengan Kampung Batik. Jadi semakin kagum ya dengan adanya Kampung Batik di Tegal.
Nah, Sobat Tegal semuanya, seru ya ternyata setelah mengetahui seluk-beluk batik yang ada di Tegal. Anda mungkin pernah bertanya-tanya apakah Tegal memiliki motif batiknya sendiri? Sekarang sudah terjawab bukan? Sebagai warga Tegal, Anda pasti bangga sekali bukan? Maka dari itu, kenalilah motif batik Tegalan ya. Supaya kalau Anda mau pakai batik, belinya ya motif asli dari Tegal dong. Biar bangga dan juga sekaligus ikut mempopulerkan motif batik Tegalan. Dengan mempopulerkan batik Tegalan, ini artinya Anda juga ikut membantu berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian di Tegal. Supaya semakin banyak warga Tegal yang makmur dan sejahtera. Dan jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, supaya dapat menambah wawasan kita semua pada batik khas Tegal ini ya. Kalau ada teman atau saudara yang dirasa belum tahu informasi ini, bagi informasi ke dia dengan cara menekan tombol share. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya dulu dong. Dan jangan lupa untuk mengintip video Halo Tegal lainnya. Ada berbagai informasi menarik yang gak kalah kerennya loh. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Salam hangat untuk Anda. Sampai jumpa.